David dan Ania terus dimaki-maki oleh beberapa keluarga korban, tapi ada juga beberapa orang yang membela mereka. Sebenarnya kalian itu maunya apa sih? Bukankah Pak David dan Ibu Dania udah bersedia bertanggung jawab dengan musibah yang menimpa kita? Dan mereka juga sudah berbaik hati datang ke sini untuk menemui kita. Apa kalian kira mereka tidak mengalami kerugian yang besar? Bahkan mereka tidak memikirkan itu dan ke sini menemani kita. Ucap seorang perempuan membela David dan juga Dania. Tapi karena bekerja di tempat mereka lah anakku tiada. Seandainya dia tidak bekerja di perusahaan sialan itu, pasti dia masih hidup. Pasti putraku masih hidup. Lelaki yang tadi membentak David pun terisak. Kami tahu Papa sedang berduka karena kepergian putra Papa. Dan kami sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Jujur kami juga merasa sangat sedih dan juga terpukul dengan musibah ini. Tapi di sini kami berusaha melakukan yang terbaik untuk semuanya. Ucap Dania. Lelaki itu pun menatap Dania tajam. Terlihat dia masih tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Dania. Kalian para orang kaya tidak akan mengerti dengan apa yang kami alami. Kalian hanya memikirkan harta, benda, dan keuntungan saja. Kalian tanpa memikirkan kerugian bagi kami para orang miskin. Kalian tidak memikirkan bagaimana kehidupan kami setelah kami kehilangan seorang tulang punggung kami. Ucap lelaki itu sambil menatap Dania dan David bergantian. Dania mendekati laki-laki itu. Wanita itu terlihat meneteskan air matanya. Bayangan saat dia kehilangan orang tuanya kembali terlintas di matanya. Bapak salah. Aku pernah kehilangan tulang punggung dan juga panutanku. Aku kehilangan ayah yang satu-satunya keluarga yang aku punya. Bahkan saat itu, aku masih sangat kecil dan belum bisa mencari nafkah untuk menghidupi diriku sendiri. Untung saja ada paman dan juga bibiku yang bersedia merawatku saat itu. Jadi sebelum Anda merasa kehilangan, aku sudah terlebih dahulu merasakannya. Jadi jangan bilang kalau aku tidak mengetahui rasanya. Bahkan aku mungkin lebih paham dari Bapak. Ucap Dania. Si bapak itu pun terdiam. Dia tidak menyangka kalau Dania memiliki masa lalu yang menyedihkan. Lelaki itu mengira kalau Dania adalah wanita yang manja dan juga sombong seperti orang kaya kebanyakan. Lebih baik kita sekarang musyawarahkan hal yang terbaik untuk kita semua. Jangan saling menyalahkan, karena di sini kita harus saling menguatkan. Ucap David. Bapak juga tidak usah khawatir untuk ke depannya. Kami akan memberikan modal agar Bapak bisa membuka usaha kecil-kecilan. Ucap Dania. Apa kamu pikir kamu bisa membeli nyawa anak kami dengan uangmu? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Teriak salah seorang laki-laki yang baru aja tiba. David mengernyitkan dahinya saat mendengarkan ucapan laki-laki yang baru aja tiba tersebut. Sementara orang-orang yang ada di situ, ada yang mengiyakan dan ada yang menggelengkan kepalanya tanda tak setuju. Benar, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Beberapa orang menanggapi ucapan laki-laki yang baru aja datang tersebut. David menarik Dania mundur ke belakang saat suasana sudah tidak kondusif lagi. Maaf, Bapak, Ibu, apa kalian tidak bisa tenang? Ini rumah sakit bukan pasar. Tiba-tiba dokter datang dan memarahi semua orang yang ada di tempat itu. Seketika semua orang yang ada di tempat itu pun terdiam. Apapun urusan kalian, silahkan selesaikan di luar, karena kami dan juga seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini membutuhkan ketenangan. Kalau masih ada yang ingin ribut, silahkan keluar. Ucap dokter tersebut. Maafkan kami dok, silahkan lakukan dokter dengan baik dan berikan yang terbaik untuk semua pasien. Semua biaya perawatan pasien akan kami tanggung. Ucap David kepada dokter tersebut. Tentu saja kami akan melakukan hal yang terbaik. Ucap dokter itu tersenyum pada David. Dokter itu pun kembali masuk ke dalam ruangan UGD. Bapak, Ibu, kami permisi terlebih dahulu. Jika ada yang Bapak dan Ibu sampaikan, kalian bisa datang ke rumah kami yang tidak jauh dari perusahaan, atau kalian bisa hubungi kami. Ucap David lalu menyerahkan kartu namanya pada salah satu keluarga korban. Semua orang hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan David. Setelah itu pun David dan Dania pergi dari rumah sakit dan menuju ke arah rumah Dania. Sementara itu di Bali, Asti sangat terkejut saat mendengar kalau perusahaan Dania kebakaran dan juga banyak korban.
Cepat, suruh orang untuk menyelidiki penyebabnya. Aku ingin hari ini juga sudah ada hasilnya, ucap Adi pada anak buahnya tersebut. Anak buah Adi pun segera beranjak meninggalkan tempat itu. Sedangkan Adi sendiri sedang mencari tahu tentang keberadaan Alex. Dia curiga jika laki-laki itu yang udah menyebabkan kebakaran perusahaan Dania. Dahi laki-laki itu mengernyit saat mendengar laporan dari anak buahnya yang ada di Singapura bahwa Alex masih berada di Singapura. Alex masih ada di Singapura? Apa berarti kebakaran itu hanyalah sebuah kecelakaan kerja saja? Gumam Adi. Lelaki itu terus saja mondar-mandir tidak karuan. Karena dia tidak sabar menunggu hasil penyelidikan anak buahnya. Ketika ponselnya berdering, dengan cepat laki-laki itu mengangkatnya, dan benar saja anak buahnya yang menelponnya untuk melaporkan hasil dari penyelidikan yang dia perintahkan. Mata laki-laki itu membulat setelah mendengar laporan dari anak buahnya tersebut. Brengsek, sialan, tega sekali wanita itu. Kenapa dia bisa mengorbankan banyak orang hanya demi ambisinya? Aku harus segera mencari tahu kenapa dia bisa melakukan ini semua. Gumam Adi. Lelaki itu pun segera menyiapkan rencana yang matang untuk memberikan pelajaran yang tidak bisa dilupakan oleh otak di balik kebakaran perusahaan Dania. Lelaki itu sungguh tidak rela jika orang yang dia cintai itu disakiti, walaupun dia tidak tahu cintanya itu akan terbalas ataukah tidak. Adi menyambar kunci mobil yang terletak di atas nakas. Lelaki itu segera beranjak pergi dari apartemennya. Dengan kecepatan tinggi, lelaki itu mengendarai mobilnya. Tujuannya adalah sebuah kafe yang tak jauh dari kediaman Paris. Adi menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang lumayan sepi. Lalu dia pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang, lalu mengatakan jika dia sedang menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, yang dia tunggu pun akhirnya datang. Seorang wanita parubaya turun dari mobil dan berjalan dengan angkuh mendekati ke arah Adi. Untuk apa kamu mengajakku bertemu di sini? Tanya wanita itu terlihat sangat angkuh. Ada yang ingin aku bicarakan, tapi sepertinya tidak di Singapura, ucap Adi. Apa itu sangat penting? Tanya Adi. Iya, ini soal Dania dan juga David, jawab Adi. Wanita parubaya itu pun sontak menatap wajah Adi. Kenapa kamu ingin membicarakan mereka? Bukankah mereka semua sedang tidak ada di Bali? Ucapnya Mirna. Memangnya mereka kemana? Tanya Adi pura-pura tidak tahu. Apa kamu tidak tahu kalau mereka sedang berada di Sukabumi sekarang? Ucap wanita itu. Ngapain mereka di Sukabumi? Ada kerjaan kah? Tanya lelaki itu lagi. Perusahaan perempuan gak tahu malu itu terbakar, ucap wanita parubaya itu. Terbakar? Adi pura-pura terkejut. Ya, apa kamu tidak tahu? Ucap wanita parubaya itu dengan nada sinis. Tidak, jawab Adi singkat. Wanita parubaya itu menatap Adi dengan tatapan penuh rasa curiga. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan laki-laki yang ada di hadapannya tersebut. Apa kamu sedang merencanakan sesuatu? Tanya wanita itu penuh selidik. Adi tersenyum penuh arti. Lelaki itu pun lalu memberikan sebuah kode pada anak buahnya yang ada di dalam mobil untuk beraksi. Apa yang kalian akan lakukan? Ucap wanita parubaya itu terlihat sangat panik ketika dua laki-laki berbadan tinggi kasar keluar dari mobil dan berjalan mendekat ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan, Adi? Bentak wanita itu. Aku akan mewakili Dania untuk menghukummu karena udah menyuruh orang untuk membakar Via Jaya Group. Ucap Adi lalu mengedipkan matanya ke arah anak buahnya. Jangan macam-macam kalian, bentak wanita itu terlihat panik. Kamu yang membuat aku harus berbuat yang macam-macam, Nyonya Mirna yang terhormat. Ucap Adi lalu dia mengeluarkan sapu tangan dan membekap mulutnya Mirna hingga wanita itu tidak sadarkan diri. Setelah Nyonya Mirna pingsan lalu diangkat oleh anak buah Adi masuk ke dalam mobil, bawa ke apartemen, dan kerjakan sesuai rencana, perintah Adi pada kedua anak buahnya tersebut. Nyonya Mirna membuka matanya. Wanita itu sangat terkejut saat mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan hitam. Wanita itu sangat ketakutan karena dia tidak bisa melihat apapun. Sejauh mata memandang, yang dia lihat hanyalah kegelapan.
Di mana aku? Kenapa semuanya terlihat gelap? Gumam wanita itu. Dia terlihat panik dan juga khawatir. Brengsek, laki-laki sialan. Kenapa dia membawaku ke tempat seperti ini? Nyonya Mirna terus saja mengumpat. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah seseorang mendekat ke arahnya. Tentu saja wanita parubaya itu semakin terlihat khawatir. Siapa di sana? Teriak Nyonya Mirna. Wanita parubaya itu terus saja berteriak, tapi tidak ada jawaban apapun. Bahkan suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Adi, lepaskan aku. Nyonya Mirna kembali berteriak, dan kali ini dia memanggil nama Adi dengan begitu kencang. Hampir setengah jam sudah wanita parubaya itu terus saja berteriak-teriak memanggil nama Adi, tapi tidak ada jawaban apapun. Bahkan tempat itu terasa sunyi seperti tidak ada manusia lain selain dirinya. Sial, sebenarnya aku ada di mana? Kenapa terasa sepi dan tidak ada suara apapun sih? Diri wanita parubaya itu. Dia udah terlihat lelah untuk berteriak dan akhirnya dia pun tertidur. Bangun! Teriak seorang laki-laki berusaha membangunkan Nyonya Mirna yang tertidur di lantai. Perlahan wanita parubaya itu pun membuka matanya. Dia melihat seorang laki-laki yang tidak dia kenal sedang berdiri sambil membawa piring yang berisi makanan. Rasanya hatinya lumayan lega karena ruangan itu tidak lagi gelap gulita seperti sebelumnya. Cepat makan, ucap lelaki itu sambil meletakkan makanan yang dia bawa di dekat Nyonya Mirna. Nyonya Mirna menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu dengan kesal. Bagaimana dia tidak kesal jika yang ada di piring wanita itu cuma nasi putih dan garam? Apa kamu sudah gila? Ucap Nyonya Mirna sambil menatap tajam laki-laki tersebut. Kamu yang gila. Lelaki itu pun membalas tatapan mata Nyonya Mirna tidak kalah tajam. Kenapa kamu memberiku makanan seperti ini? Bahkan pengemis pun tidak mau memakannya. Ucap Nyonya Mirna. Apakah kamu seorang pengemis? Ucap laki-laki itu sinis. Kurang ajar sekali mulutmu. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tanya Nyonya Mirna sedikit meninggikan suaranya. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Sekarang lebih baik kamu makan atau kamu akan mati kelaparan di sini. Ucap lelaki itu terlihat cuek. Aku adalah Mirna Surya Pratama, jadi kamu tidak bisa berbuat macam-macam kepadaku. Ucap Nyonya Mirna masih dengan nada congkok. Aku tidak peduli kamu siapa, dan aku tidak akan berbuat yang macam-macam. Cukup satu macam saja, yaitu kesengsaraan. Ucap lelaki itu menekan kata kesengsaraan di akhir kalimatnya. Aku bahkan tidak takut denganmu. Aku yakin sebentar lagi putraku akan menemukan keberadaanku dan kamu juga bos kamu itu akan masuk ke dalam penjara. Ucap Nyonya Mirna dengan penuh keyakinan. Apa menurutmu wanita kejam sepertimu pantas untuk diselamatkan? Tanya lelaki itu. Siapa yang kamu bilang kejam? Aku tidak kejam, teriak Nyonya Mirna. Terserah. Lelaki itu pun pergi meninggalkan Nyonya Mirna. Sepertinya lelaki itu tidak mau lagi pusing dengan apa yang diucapkan oleh Nyonya Mirna. Sementara itu di Sukabumi, Dania dan David sedang melakukan kunjungan ke rumah korban kebakaran. Keduanya menyerahkan bantuan berupa modal usaha untuk mereka semua. Wanita cantik itu menangis saat mengunjungi rumah seorang korban meninggal. Di sana dia melihat seorang anak perempuan berumur 4 tahun yang terus menanyakan keberadaan ayahnya. Hati Dania seketika hancur. Dia teringat tentang dirinya di masa lalu. Ayah kenapa tidak pulang-pulang, Bu? Tanya anak itu dengan sedikit terpatah. Ayah kerja buat belikan boneka adik dulu ya nak. Nanti kalau ayah sudah dapat duit banyak, dia akan pulang, jawab ibunya. Tapi adik tidak mau beli boneka. Adik maunya digendong sama ayah. Anak perempuan itu terlihat kesal pada ibunya. Iya, nanti kalau ayah pulang, adik pasti digendong sama ayah ya, ucap ibunya sambil mengusap air mata yang menganak sungai di pipinya. Dan dia mendekati anak perempuan itu. Dia langsung memeluk anak itu dan menangis. Adik harus jadi anak yang baik, tidak boleh membantah ibu.
ucap Dania sambil terus memeluk anak itu. Tante siapa? Ucap anak itu terlihat bingung. Dania melepaskan pelukannya pada anak kecil itu. Wanita itu menatap wajah imut dan polos yang ada di hadapannya itu.